Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasri Ayu Umasugi, asal instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan dengan NIRM 06011804. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan dengan judul pemanfaatan serabut kelapa menjadi pot atau media tumbuh tanaman yang disebut kokedama dengan seni merangkai ikebana. Ya, apa sih itu kokedama? Kokedama? Ya, kokedama. Kokedama ini yang berarti dari arti kata atau asal kata bahasa Jepang, koke yang berarti lumut dan dama yang berarti bola. Jadinya bola lumut. Ya, bola dari lumut. Alasan saya mengambil judul penyuluhan ini yaitu melihat dari segi populasi dan kearifan lokal yang ada di Papua. Selain tanaman pinang, tanaman buah, tanaman kakao, tanaman kelapa ini tak kalah juga untuk penghasil terbesar yang ada di kota Papua, terutama yang ada di Kabupaten Sarmi, salah satu kabupaten atau kota di Papua ini yang menghasilkan tanaman kelapa yang cukup besar. Dilihat dari situlah membuat saya ingin mengambil judul ini untuk memanfaatkan limbah yang ada dari tanaman kelapa ini atau serabut kelapa menjadi sesuatu yang berharga, untuk menjadi nilai tambah yang nantinya berdampak kepada kita, petani dan orang sekitar sejahtera. Untuk alat dan bahan yang disiapkan dalam pembuatan media kokedama dengan seni merangkai ikebana ini, yaitu pertama-tama kita siapkan serabut kelapa. Yang kedua, ada media tumbuh atau campuran kompos, tanah dan pasir. Yang ketiga, yaitu benang. Untuk cara pembuatannya yaitu pertama, kita haluskan serabut kelapanya menggunakan forok atau garpu atau sesuatu yang tajam seperti pisau. Setelah halus, kita dapat letakkan di atas cetakan atau meja yang untuk kita letakkan barang-barang yang disiapkan itu. Kemudian kita masukkan campuran kompos atau tanah dan pasir itu, lalu masukkan tanaman yang akan kita gunakan dan kita bentuk menggunakan tangan, atau jika butuh bantuan kita dapat menggunakan mangkok atau bowl plastik. Lalu kita masukkan dalam situ dengan dilapisi atau dialasi dengan plastik putih transparan. Kemudian dapat kita bentuk menjadi bulat selayaknya dengan mangkok yang kita letakkan pasir dan media serabut kelapanya tadi. Setelah itu kita angkat, kita keluarkan dari mangkok atau yang kita gunakan menggunakan tangan, kita bentuk menggunakan tangan begini, ambil benangnya, lalu kita merangkai dengan seni ikebana. Kita rangkai hingga bulat. Jadi inti dari merangkai kokedama ini menggunakan benang ada pada kita merangkainya untuk menjadi bola ini seperti bola, ada pada teknik kita merangkai. Jadi pada saat kita merangkai, kita lihat pada tata letak yang kita akan bentuk ini. Jika media yang kita bentuk ini agak miring-miring sebelah benangnya, kita sesuaikan. Kita lihat apakah ini sudah bulat. Jika pertama kedua masih kurang bulat, kita coba lagi terus menerus, karena teknik yang kita asah itu akan membuat kita lebih dalam lagi dalam mengetahui dan dapat mendalami bagaimana cara kita untuk membuat media ini menjadi bulat. Jadi ada pada teknik kita menggulung atau merangkai media ini menggunakan benang. Ya, sudah. Setelah jadi, apa sih tanaman apa saja yang kita gunakan untuk media tanaman kokedama ini? Ya, media dan tanaman. Oke, tanaman yang dapat kita gunakan dalam media kokedama yaitu pertama, tanaman yang kecil-kecil atau pertumbuhannya maksimum, yang mana tanaman yang biasanya digunakan di indoor atau tanaman-tanaman hias seperti bunga sukulen, bunga bromelia, bunga sansevieria. Contohnya bunga sansevieria yang kecil-kecil yang pertumbuhannya maksimum, yang biasanya orang-orang pada dasarnya ingin meletakkan tanaman hias di dalam rumah, tapi tak ingin tanaman hiasnya itu melambung tinggi. Media kokedama ini untuk mengantisipasi atau lebih tepatnya untuk memperhambatkan pertumbuhan tanaman hias yang kita letakkan atau tanam di media kokedama ini, sehingga tanaman hiasnya pertumbuhannya menjadi terhambat dan tanamannya tetap kecil atau pertumbuhannya maksimum dibentuk atau seperti sedia kala yang kita tanam. Atau dia bisa bertumbuh tapi tidak melampaui batas yang kita inginkan atau bisa besar. Jika kita ingin besar, ya
kita bisa buka media kokedama dan kita tanam di media tanah atau lahan. Untuk kelebihan dari media kokedama ini sendiri yaitu yang pertama, lebih ramah lingkungan atau tanpa menggunakan plastik. Yang kedua, lebih murah dan lebih mudah dijangkau dalam pembuatannya. Yang ketiga, lebih mudah dalam perawatannya. Untuk perawatannya kita hanya menyiram atau kita merendamnya seminggu 1 atau 2 kali dengan cara merendamnya selama 1 atau 2 menit. Kita dapat merendamnya dengan menggunakan sisa cucian beras. Untuk di sini saya akan memberikan contoh tanaman hias dalam media kokedama yang telah saya buat. Ini ada tanaman hias akar wangi yang saya buat dalam media kokedama. Untuk bulat dan tidaknya bentuk kokedama ada pada teknik kita dalam merangkainya dengan benang. Kita bisa lihat di sini untuk bentuknya. Dan ini ada satu tanaman hias, tanaman Adam dan Hawa yang kita rangkai dalam media kokedama. Kita dapat menambahkan tali untuk bisa digantung dan bisa menghiasi pekarangan rumah atau di dalam rumah.